Kabarnya penyanyi dangdut yang baru menginjak usia 24 tahun tanggal 11 Mei kemarin sudah menikah siri dengan sang pacar Laila. Menurut selentingan, Alam ingin bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili Laila. Ya isu-isu seperti itu ya saya menghamili lah atau dikawin siri lah atau apa dan sebagainya itu dari dulu udah ada seperti itu. Saya udah ngalamin juga gitu. Digosipin seperti itu saya udah ngalamin berapa kali. Jadi sekarang untuk hal semacam ini sekarang saya udah mungkin agak terbiasa gitu dengan gosip-gosip seperti itu. Sebelum Anda beraktivitas, kita santai dulu sejenak dan mendengarkan informasi terbaru dari Krisdayanti. Tampaknya pemirsa KD harus bersiap-siap karena Roro Rahmawati, wanita yang melaporkannya ke polisi akan segera melayangkan gugatan perdata ke pengadilan. Tampaknya Roro masih tetap kekeh ingin meminta pertanggungjawabannya Krisdayanti atas nasib 2 orang babysitter yang sampai sekarang belum ketahuan rimbanya. Dan kabarnya lagi, Roro meminta ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Dan setelah itu pemirsa, saksikanlah aksi kampanye dari ke-12 finalis kita di Indonesian Idol yang akan segera memasuki babak spektakuler. Dan pemirsa, inilah GoSpot. Apakah Anda masih ingat tentang Krisdayanti yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Roro Rahmawati, pemilik sebuah yayasan penyalur babysitter? Kasus itu ternyata masih bergulir. Saat itu Roro memperkarakan Krisdayanti karena diva pop itu dianggap tidak menyelesaikan proses administrasi atas 2 orang babysitter yang berada dalam naungan yayasan milik Roro. Belum selesai satu masalah. Kini KD sepertinya harus pasang kuda-kuda untuk menghadapi langkah hukum Roro selanjutnya. Roro Rahmawati bersama kuasa hukumnya sedang menggodok sebuah gugatan perdata yang akan diajukan ke pengadilan dalam waktu dekat. Apakah Roro menggugat Krisdayanti atas kasus yang sama? Bukan perjanjian utang, menghilangkan babysitter. Jadi itu merupakan aset yayasan. Ya, kalau dulu kasus yang pertama belum bayar tuh kan lalu dibayar. Sekarang kasusnya kan baru lagi tentang masalah suster tidak dikembalikan. Kata Bayanti, suster itu kan katanya sudah lapor, sudah dikembalikan. Ya sekarang buktinya aja, saya tidak mau hanya sekedar bicara, semuanya itu harus ada bukti otentik. Ini mungkin kalau saya melihat, mendengar dari keterangan-keterangan ibunya Bayanti, kelihatannya ada kerjasama, tadinya mungkin mau pribadi ya. Karena pernah saya mendengar itu dari karyawan saya yang udah keluar, babysitter itu pengen mengundurkan diri, keinginan sendiri dan didukung oleh keluarga Bayanti. Ya kalau begitu kan sama saja motong kompas, kan nggak boleh ya. Roro ingin menyerang KD secara perdata karena ia merasa dirugikan secara materi. Secara materi, ya tentu ya dengan menghilangnya suster itu merupakan aset juga yayasan. Dan benarkah gugatan 10 miliar rupiah sudah ia persiapkan? Dan namanya perdata itu kan tidak ada batasnya ya. Ya pokoknya sesuai dengan usaha saya yang saya rintis selama ini deh. Awak Gospot sudah menghubungi Krisdayanti untuk meminta komentarnya tentang rencana gugatan tersebut. Anang yang mewakili Krisdayanti menjawab pihaknya belum mau menanggapi gugatan tersebut karena Roro belum mengambil tindakan nyata. Bagaimana komentar Denny Kailimang, sarjana hukum selaku pengacara Krisdayanti? Di dalam hal ini kan Krisdayanti di sini sudah cukup menahan diri kan ya. Tetapi namun demikian kalau dia tetap mau mengajukan tuntutan perdata, itu hak mereka ya. Itu nanti kita akan lihat nanti apa landasan hukum daripada tuntutan tersebut. Pemirsa, di usia muda Anda pasti ingin melakukan banyak sekali hal, tapi tidak halnya dengan Puput Melati. Karena di usianya yang baru 22 tahun, Puput sudah harus sibuk berkonsentrasi untuk mengurus keluarga kecilnya. Tentu sebuah peran yang sangat sulit. Apalagi ketika Puput harus menepis isu mengenai gosip pernikahan dini yang pernah dia alami. Dan gosip inilah yang saat ini melanda penyanyi dangdut Alam. Kabarnya Alam sudah menikah siri dengan Laila kekasihnya yang kabarnya tengah hamil muda. Benarkah kabar tersebut? Kita tanyakan langsung kepada Puput dan Alam, tentunya di GoSpot.
Di Sabtu kemarin, Puput Melati baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22. Usia yang terbilang sangat muda bagi seorang perempuan. Jika mengingat di usianya tersebut, Puput sudah memiliki suami dan 1 anak. Padahal kalau melihat perempuan lain seusia Puput, mereka masih sibuk kuliah dan jarang yang sudah berpikiran untuk segera menikah. Namun keputusan menikah di usia muda sama sekali tak disesali Puput. Enak, ada enaknya, tapi banyak kan enaknya lah. Maksudnya ya apa ya, udah ada someone yang melindungi Thailand, yang bisa buat bersandar dan udah punya baby, seneng banget. Darah muda yang masih bergejolak tentunya menjadi kerikil tersendiri bagi perkawinan kalian. Tapi kalau soal mengurus si kecil, kerikil tersebut sirna juga. Oh iya, aku juga turun 4 kilo. Turun 4 kilo gara-garanya ngurus anak aku gitu kan, karena malam mesti begadangnya tuh 2 jam sekali minum susu, terus kalau pipis harus buka popok kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang bapaknya juga suka ikut bantuin gitu kan, kalau misalnya aku lagi capek, bener-bener capek banget ada kerjaan, tiba-tiba malam-malam aku yang nggak mau diganggu sama sekali, suami aku yang ngadenin, bikin susu apa segala macam, jadi kita selalu balance ya. Pernikahan dini. Gosip tersebut sempat menghinggapi pernikahan Puput Odi. Gosip itu pun menghampiri Alam. Kabarnya penyanyi dangdut yang baru menginjak usia 24 tahun tanggal 11 Mei kemarin sudah menikah siri dengan sang pacar Laila. Menurut selentingan, Alam ingin bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili Laila. Ya isu seperti itu ya saya menghamili lah atau dikawin siri lah atau apa dan sebagainya itu dari dulu udah ada seperti itu. Saya udah ngalamin juga gitu. Digosipin seperti itu saya udah ngalamin berapa kali. Jadi sekarang untuk hal semacam ini sekarang saya udah mungkin agak terbiasa gitu dengan gosip-gosip seperti itu. Bu, nama yang sempat diberitakan saat ini itu temen banget gitu, temen SMP-nya Alam, gitu, teman main, dan itu banyak sebenarnya yang namanya yang disebut-sebut itu ada beberapa yang orang Tasik gitu. Kebetulan mungkin karena teman mainnya Alam yang ke sawah, ke gunung, ngurek itu berdekatan sekali di situ. Jadi ketika Alam lagi mampir di situ sama teman-teman, Kayak rela budak tanpa imat. jadi disangkut-sangkutin gitu. Digosipkan sudah menikah siri bukan gosip baru bagi Alam. Ia sudah kenyang digosipkan semacam itu karena beberapa waktu belakangan wartawan sering menanyakan gosip itu pada Alam. Gosip miring itu muncul kembali karena kabarnya Alam sering bolak-balik Jakarta Tasikmalaya untuk mengurus administrasi pernikahan rahasia itu. Ya, saya kurang tahu dari siapa asal mulanya dan mungkin biasanya dalam satu keluarga terkadang dibilang saya yang kakak saya yang kawin, saya yang kawinnya akhirnya gitu kan. Jadi beda tangan, beda juga bahasa gitu. Yang akhirnya kan ini memang asli kakak saya sendiri yang akan menikah dan kalau tanggapan miring seperti itu ya buat saya itu udah biasa dalam publik. Saya sebagai kakak, saya percaya sama dia. Sejauh ini dia masih bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diharapkan oleh keluarga gitu. Sepertinya Fetty Vera sangat ingin meyakinkan orang bahwa gosip menikah siri salah kalau dialamatkan pada Alam. Saat wawancara pun Fetty terkadang menyela perkataan Alam, seakan takut Alam keceplosan atau salah bicara. Apakah Fetty berusaha untuk menutup-nutupi sesuatu? Lagi hal-hal yang seperti pernah diberitakan ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang sifatnya keluarga harus tahu. Nah, sementara saya sebagai kakak, ibu juga tidak merasa mengetahui hal ini sebagai sesuatu yang harus dibesar-besarkan karena memang tidak ada apa-apa gitu. Jadi ya udah kita konfirmasi secara terbuka sekarang supaya gosip ini tidak berlarut-larut karena memang tidak ada hal-hal yang seperti diberitakan itu terjadi sama Alam. Seperti dua sisi mata uang, ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Dan tampaknya kesedihanlah yang tengah menyelimuti keluarga dari artis cilik Dea Imut. Karena pada hari Minggu kemarin, Dea harus kehilangan kakak laki-lakinya yang meninggal di panti rehabilitasi narkoba. Tetapi sebelum kita mengaturkan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Dea, terlebih dahulu kita saksikan penuturan dari Aji Notonegoro yang merancang busana pengantin untuk Anissa Pohan dan Agus Yudhoyono. Ingin tahu seperti apa konsep rancangannya? Kita tanyakan langsung kepada Mas Aji, tentunya di GoSpot.
18 tahun sudah Aji Notonegoro berkiprah di dunia rancang busana. Sekian tahun itulah Aji mampu merancang pakaian adibusana dan kebaya yang kesohor sampai mancanegara. Sudah banyak tokoh-tokoh dunia yang Aji dandani, tak terkecuali mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kredibilitas Aji rupanya membuahkan tugas besar. Aji didaulat merancang busana pengantin anak orang nomor 1 Indonesia, Agus Yudhoyono, dan calon mempelai wanitanya, Annisa Pohan. Sangat bangga dan tidak percaya. Dan ini barokah, anugerah dari Allah. Aji yang akan segera membuka butik keduanya sangat antusias dalam merancang busana pengantin tersebut. Seperti apakah konsep baju pengantin Annisa dan Agus? Konsepnya ya dari Jogja semua. Seperti apa ya baju pengantin lah ya. Semuanya serba bagus lah pokoknya. Hidup manusia tidak selalu mulus. Ada masa-masa indah yang kemudian berganti dengan kesedihan. Begitulah gejolak hidup yang sedang dialami Dea Imut. Artis cilik ini sedang berduka. Dea hari Sabtu kemarin kehilangan kakaknya Wahyu Utama Nasution yang meninggal di panti rehabilitasi narkoba Permadi Siwi, Cawang dalam usia 24 tahun. Kak Wahyu itu apa ya, orangnya lucu. Habis itu suka ngeledekin Dea. Seperti kayak bukan adik kakak tapi kayak temen kayak sahabat. Kak Wahyu dia minta maaf kalau dia banyak salah dan selamat jalan, mudah-mudahan semoga diterima di sisi Allah.